Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Rahman dari kelas 12 IPA 4, presensi 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi biologi kelas 12, yakni replikasi DNA. Untuk itu, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu replikasi DNA. Replikasi DNA secara bahasa adalah proses di mana DNA mereplikasi dirinya atau membentuk DNA baru dari DNA asli atau DNA induk. Jadi yang awalnya menjadi satu menjadi lebih dari satu atau menggandakan atau bereplikasi. Replikasi DNA ini merupakan proses yang terjadi sebelum pembelahan sel, yang biasanya dikaitkan juga dengan sintesis protein, seperti itu. Replikasi DNA sendiri memiliki 3 cara atau 3 model, yakni yang pertama ada cara konservatif, kedua ada cara semi konservatif, dan ketiga ada model atau cara dispersif. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai model konservatif, di mana setiap DNA akan bereplikasi secara utuh. Jadi nanti DNA yang induk tadi akan bereplikasi secara utuh dan juga akan membentuk DNA baru. Seperti itu. Kemudian ada cara atau model semi konservatif, di mana setiap untai dari DNA induk tadi akan berpisah dan setiap untai tadi akan menjadi cetakan bagi DNA baru atau rantai DNA baru yang nantinya akan terbentuk melalui replikasi. Sehingga nanti DNA baru akan memiliki sebagian sifat dari DNA atau rantai dari DNA induk dan juga DNA barunya. Dan yang ketiga ada model dispersif, di mana setiap rantai DNA utama atau DNA yang nanti akan bereplikasi itu akan terpotong-potong dan setiap potongan nanti akan membentuk DNA baru. Seperti itu. Dan dari ketiga model ini, yang paling dianut sampai sekarang atau paling diakui adalah model semi konservatif. Hal ini sesuai dengan yang diperkirakan oleh penemu dari DNA, yaitu James D.W. Watson dan Francis Crick. Hal ini karena sesuai dengan perkiraan bahwasannya ketika DNA induk akan bereplikasi atau DNA induk bereplikasi, maka DNA baru atau DNA anakan akan memiliki sebagian sifat dari DNA induk. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke proses dari replikasi DNA. Kurang lebih dalam prosesnya ada beberapa tahapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 tahapan dalam proses replikasi DNA. Sebelumnya, teman-teman semua perlu mencatat beberapa komponen penting yang nanti akan sering kita sebut dalam proses replikasi DNA ini. Pertama, yakni enzim helikase. Yang kedua yaitu enzim polimerase yang terbagi menjadi 2, yakni enzim polimerase 1 dan enzim polimerase 3. Kemudian ada leading strand, lagging strand. Kemudian enzim primase, fragmen Okazaki, dan enzim ligase. Baik, pertama dalam proses replikasi DNA ini ialah terjadinya pembukaan pilihan induk DNA yang dilakukan oleh enzim helikase. Bisa kita lihat di sana enzim helikase akan membuka pilihan DNA menjadi 2 bagian. Akan dipisahkan seperti itu ya. Nah, setelah terpisah, protein pengikat untai tunggal akan menstabilkan DNA induk yang tadi sudah dibuka oleh enzim helikase. Proses yang ketiga disebut dengan leading strand. Yang pertama akan diawali dengan enzim primase.
yang akan menggabungkan nukleotida RNA menjadi primer, di mana DNA polimerase 3 akan memanjangkan untai baru dari arah 5 aksen menuju 3 aksen secara berkelanjutan, ya sesuai namanya leading strand. Jadi pemanjangan DNA barunya itu secara berkelanjutan dari arah 5 aksen menuju 3 aksen oleh polimerase 3. Perlu dicatat ya, seperti itu. Bisa dilihat itu searah dengan arah keseluruhan replikasi kalau digambar dari kanan ke kiri ya. Kalau digambar ini, jadi dari 5 aksen ke 3 aksen akan dipanjangkan oleh DNA polimerase 3. Nah, proses selanjutnya adalah lagging strand. Lagging strand sendiri adalah kebalikan dari leading strand. Kalau tadi leading strand itu proses pemanjangan atau replikasi DNA-nya berlangsung secara berkelanjutan. Nah, di proses lagging strand ini proses replikasi atau pemanjangannya itu secara terpotong-potong. Nah, ini disebabkan karena arah replikasi DNA-nya itu tidak searah dengan arah keseluruhan replikasi yang harusnya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, di sini tuh arahnya dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, itu kan tidak bisa. Makanya itu harus melalui proses lagging strand. Prosesnya itu diawali dengan enzim primase yang menggabungkan nukleotida RNA menjadi primer, dia membentuk RNA primer ya, atau primer RNA. Kemudian dipanjangkan oleh enzim polimerase 3. Jadi sama dipanjangkan oleh enzim polimerase 3. Nah, bedanya di sini adalah nantinya proses pemanjangan ini akan terputus. Kemudian disambung lagi menyalin primer RNA yang akan disalin oleh enzim polimerase 1. Nah, enzim polimerase 1 ini perannya itu untuk menyalin primer RNA yang kemudian akan dipanjangkan lagi oleh polimerase 3, enzim polimerase 3. Kemudian akan terputus lagi. Kemudian RNA primer RNA akan disalin oleh enzim polimerase 1, dipanjangkan polimerase 3 dan seterusnya. Nah, potongan-potongan tadi itu disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, itu tadi tahapan keempat ya. Kemudian tahapan yang kelima, setelah primer RNA diganti oleh DNA ligase akan menggabungkan fragmen Okazaki atau potongan-potongan tadi ke untai yang sedang tumbuh secara utuh. Jadi nanti akan disambungkan dan akhirnya terbentuklah DNA baru atau DNA anakan yang sudah berhasil bereplikasi. Seperti itu. Oke, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.